Apa kabar minggu ini? Kita ketemu lagi di Agent Online Service. Tetap semangat ya, walaupun kita di rumah masing-masing. Minggu ini kita seperti biasa ada memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lalu akan mendengarkan firman Tuhan dan terakhir kita akan bikin aktivitas kita. Oke, siap semuanya? Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Berkati ya Bapa ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Agent di rumah sudah siap ya memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Masih bersemangat memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi satu kali lagi, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hambanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, para agent yang ada di rumah, sesudah tadi kita memuji, kita menari buat Tuhan, tiba waktunya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Siapa adik-adik di rumah yang sudah semangat untuk mendengarkan cerita minggu ini? Wah, semuanya bersemangat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, kita naikkan satu pujian. Selamat pagi, Bapak. Para agent yang ada di rumah, ikutin kakak bernyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Adik-adik yang ada di rumah, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dapat memuji, menari, dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan, amin. Hai semua, namaku Erik. Aku lagi nunggu temanku nih. Mana dia ya? Itu dia. Hai Roni. Hai Erik, hai teman-teman. Sudah siap jalan-jalan? Kita pergi ke toko roti dulu aja yuk. Nggak sabar, ini kan roti paling enak di kota. Ntar hari ini pasti seru. Itu kan Mbak Koki. Udah marah-marah. Wah, kalau kayak gitu udah buka dong tokonya. Iya benar. Aku ada ide. Ayo ikut aku. Aku mau ingetin Pak Koki biar dia selalu bersuka cita. Halo Pak Koki. Roni, Hari ini jangan lupa bersyukur ya Pak Koki. Pokoknya apapun yang terjadi tetap bersuka cita. Kami mengasihi Pak Koki. terima kasih Roni, kamu sudah menemukan Bapak. Itu Bapak akan kembali semangat, kembali bersuka cita. Bapak akan segera buka toko. Sampai jumpa Pak Koki. Yeay. Nah teman-teman, sekarang kami mau ke toko roti. Kalian dengarkan firman dulu ya. Habis firman ada kuis loh. Tunggu ya. Bye semuanya. Ya, nyangkut. Oke, Agent. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah bersama-sama menari buat Tuhan. Tadi Agent udah semangat banget, keren banget. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Yeay. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Wetra mau cerita tentang seseorang. Jadi ceritanya orang ini habis pulang nih dari beribadah dari Yerusalem. Kemudian dia naik kereta. Naik kereta? Kereta apa ya? Kereta api? Bukan, Agent. Dia naik kereta kuda. Jadi dia ada rombongannya bersama dengan kereta kuda. Nah, orang ini adalah Sida-Sida dari Ratu Ethiopia. Sida-Sida itu apa, Kak? Simpelnya, Sida-Sida itu adalah pelayan di kerajaan Ethiopia. Nah, orang ini bertugas untuk menjaga keuangannya kerajaan Ethiopia. Nah, orang ini di dalam keretanya, Sida-Sida ini sedang membaca sebuah kitab. Jadi dia habis pulang dari ibadah di Yerusalem, dia membaca kitab. Tapi dulu kitabnya bukan kayak gini bentuknya. Dulu kitabnya kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gulungan. Dia membaca kitab Yesaya. Tapi ketika dia membaca, dia bingung. Kan dia sebenarnya bukan orang Israel ya. Dia bukan orang Ethiopia. Dia adalah orang Ethiopia. Jadi dia bingung. Ini ayat ini sebenarnya artinya apa sih? Sebenarnya ayat ini maknanya buat siapa sih? Ditujukan pada siapa sih? Dia bingung. Nah, kemudian datanglah seseorang. Kira-kira siapa ya? Siapa? Yang datang ini adalah Filipus namanya. Dia ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Nah, Filipus ini sedang melayani di Samaria. Nah, ketika dia sedang melayani, dia berjalan, Roh Kudus berbicara pada Filipus. Pergilah ke wilayah selatan. Kemudian Filipus mengikuti perintah Roh Kudus dan dia pergi ke selatan. Ketemulah dia dengan rombongan dari Sida-Sida ini. Dia melihat keretanya, kemudian Roh Kudus bilang, ikutlah ke dalam rombongan itu. Filipus dengan taat, dia berjalan ke rombongan itu. Kemudian dia bertanya kepada Sida-Sida itu. Berkatalah Filipus, "Oh, Pak, emangnya Bapak mengerti
perkataan yang dikatakan di dalam kitab itu? Sida-sida itu pun menjawab, aku sih nggak begitu ngerti ya. Ya gimana aku mau ngerti ya kan? Kan aku nggak ada yang ngajarin. Aku juga bukan orang Israel. Aku bingung nih sebenarnya. Ini sebenarnya ayat ini tuh buat siapa sih? Waktu itu Sida-sida sedang membaca kitab Yesaya. Nah, saat itulah Filipus kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada Sida-sida ini isi dari kitab itu. Kemudian Filipus juga menjelaskan banyak hal tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan dan sebagainya. Nah, singkat cerita, Sida-sida ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Yang awalnya dia cuma belajar-belajar doang, baca-baca doang, sekarang dia mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia. Kemudian karena dia sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia pun meminta Filipus untuk membaptis dirinya. Nah, kemudian Filipus membaptis Sida-sida ini, dan Sida-sida ini pun menjadi sangat bersukacita, sangat senang karena dia sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, seketika itu juga setelah selesai Sida-sida ini dibaptis, Filipus kemudian hilang, dipindahkan oleh Roh Kudus ke tempat yang lain. Nah, biarpun waktu itu kaget, loh, kok tiba-tiba hilang ini Filipus? Kemana dia? Nah, Filipus sedang kaget, dia tetap bersukacita karena dia baru saja menerima keselamatan, dia baru saja percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah belajar lewat animasi tadi. Ada Erik dan Roni. Tadi mereka melihat ada seorang koki yang marah-marah. Kenapa sih ini gak ada yang beli rotiku? Padahal rotiku kan enak. Kenapa sih mereka nggak mau beli? Melihat bahwa si koki ini sedang marah-marah. Nah, kemudian karena mereka melihat bahwa koki ini tidak bersukacita, sedang tidak baik hatinya, kemudian mereka pun berinisiatif. Berinisiatif itu mereka memikirkan ide bahwa mereka harus membagikan sukacita yang mereka miliki kepada Pak Koki ini, agar Koki ini tidak lagi marah-marah, tidak lagi cemberut. Kalau marah-marah dan cemberut terus, ya banyak orang yang gak suka dong. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk membagikan sukacita. Apa tadi yang dilakukan Roni dan Erik? Ada yang masih ingat nggak tadi? Betul, mereka menelpon Pak Koki. Kemudian mereka berkata, Pak Koki tetaplah bersukacita karena Tuhan selalu mengasihi Pak Koki. Nah, sesimpel hal itu Pak Koki itu kemudian bersukacita. Nah, adik-adik, saat ini mungkin teman-teman atau keluarga atau orang-orang terdekat dari adik-adik sedang bersedih, mungkin ada yang susah hatinya, mungkin ada yang sedang kesulitan. Nah, saat ini kakak mau ajak kita semua untuk membagikan sukacita yang telah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita. Ajak mereka untuk bermain bersama, ajak mereka untuk kembali mengingat bahwa Tuhan itu baik. Yuk kita sama-sama katakan, aku mau menjadi pembawa sukacita buat orang lain. Oke, kita katakan sekali lagi ya. Aku mau menjadi pembawa sukacita buat orang lain. Oke. Nah, tapi Kak, kan aku masih kecil. Terus sekarang aku nggak dibolehin keluar rumah. Gimana aku mau jadi pembawa sukacita buat orang lain? Nah, adik-adik bisa pakai gadgetnya. Bisa mungkin pinjem handphone papi maminya. Papi, mami, aku mau chat temenku. Aku mau membagikan sukacita. Sesimpel, misalnya kalian sebut teman kalian, Roni atau Erik, tetaplah bersukacita ya. Tetap ingat kasih karunia Tuhan ya. Seperti itu. Sesimpel itu kita bisa membawa sukacita kepada teman-teman kita. Oke? Oke, nah sekarang kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Tapi setelah ini kita masih akan ada aktivitas. Tunggu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Fitra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar seperti Filipus untuk mau membagikan sukacita, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi pembawa sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Oke, nah ini ada teman kita nih yang sudah mengirimkan karyanya di minggu kemarin. Coba kita lihat ya. Kuis minggu ini. Apa yang dilakukan oleh Sida-Sida setelah dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kakak ulangi ya. Apa yang dilakukan oleh Sida-Sida setelah dia menerima Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada juru selamat? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adik-adik kirim melalui nomor Kak Kezia melalui voice note. Oke, kakak tunggu jawabannya sampai jam 12 malam ini. Oke? Oke. Nah, minggu ini kita mau buat aktivitas apa ya? Coba kita lihat yang satu ini. Sekarang saatnya membuat aktivitas. Ayo siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, kertas kosong seperti ini. Lalu siapkan juga gunting, lem, atau bisa juga double tip. Kemudian siapkan juga stik es krim seperti ini, atau bisa pakai sedotan. Nanti sedotannya dibagi dua ya. Untuk menghiasnya kita bisa pakai pensil warna atau spidol seperti ini. Pertama-tama kertasnya dipotong dulu ya. Setelah digunting seperti ini ya. Lalu kita tempel stik es krimnya di masing-masing ujungnya. Seperti ini. Setelah ditempel stik es krim, kita tulis big word hari ini di kertasnya sini ya. Seperti ini big word kita, aku mau menjadi pembawa sukacita buat orang lain. Setelah ini, kertasnya yang kosong bisa dihias, bisa menggunakan pensil warna, spidol, atau yang lainnya ya. Ini punya kakak yang sudah jadi. Jadi ini bisa digulung ya kertasnya. Lalu di dalamnya ada big word kita minggu ini. Jangan lupa nanti kalau sudah jadi seperti ini, difoto ya. Lalu dikirimkan ke nomor di bawah ini. Agent online service kali ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.